Ayat atau kisah-kisah para dermawan. Ini tadi kita membahas kedermawanan Imam Syafi'i. Ya, kemarin sudah sebetulnya ya. Kemarin ada 2 atau 3 riwayat tentang kedermawanan Imam Syafi'i. Sekarang ditambahkan lagi. Yang meriwayatkan adalah murid beliau, Imam Rabi, itu min ashabi Syafi'i. Jadi salah satu perawi dari Aqwalus Syafi'i itu namanya Imam Rabi. Nah, kalau yang ini Imam Rabi menyaksikan sendiri. Tapi di riwayat kedua nanti, di momentum yang kedua nanti, itu Imam Rabi dari orang lain. Nah, yang melihat menyaksikan kedermawanan Imam Syafi'i. Kata Imam Rabi, jadi suatu saat Imam Syafi'i itu naik kendaraannya, unta. Terus datang orang megangi untanya Imam Syafi'i. Langsung responnya Imam Syafi'i, wahai Rabi, pengawalnya, karena mengawal si Rabi ini, si orang ini berikan 4 dinar. 4 dinar itu raside. Bi, Rabi, ini 4 dinar kasih ke orang itu ya. Mintakan maaf, kita mintakan maaf saya ke dia karena hanya bisa kasih itu, hanya sedikit. Jadi 4 dinar itu sudah sangat banyak itu. Tapi cara jaluk nang ngepuro ya isane nyumbangku mok sakmono. Cara saiki dikai saem, aku nyumbang kuwi mok saem ya ngapurane. Wih, ya terus nek kowe sing disumbang, wih, jah ngapura iki jane mau ora ngono jane. Potongan anu khirsu. Jadi Imam Syafi'i sudah memberikan sedekah jumlah besar, itu masih minta maaf, hanya bisa memberi itu. Umumnya wong ini berarti karakter sahi minal ashiya. Nek wong biasa DE ku memberi sedikit minta maaf, kalau memberi banyak tidak akan pernah minta maaf. Ini umumnya wong. Nah terus wong medit itu memberinya sedikit, itu sudah merasa iki yo wis tak tulung wis, ora tak kei yo malah kowe engko gelo, ora tak tulung malah pamer, sudah ngasih sedikit masih membesar-besarkan. Wong medit gitu. Ada yang lebih parah lagi, apa? Orang ngekei apa-apa nyeramai. Wong jalukan masane duit itu duitnya mbam ya, itu misalnya. Levelnya beda-beda. Nah, askhia itu, orang sakhi itu tadi ngasih banyak masih minta maaf. Gitu. Kalau masih kita wajarnya orang belum sahih nih, ngasih sedikit minta maaf, ngasih banyak tidak minta maaf, ini belum kelihatan dermawannya. Apalagi sing luwih parah-parah tadi, malah itu orang bakhil. Imam Rabi dari orang lain menceritakan Imam Syafi'i juga. Suatu saat Imam Syafi'i rawuh dari Son'a ke Mekah membawa uang 10.000 dinar. Nah, terus sebelum masuk Mekah itu mendirikan tenda di luar Mekah. Terus uang 10.000 dinar itu tadi ditaruh di kain, di pakaian, di gelar. Karena orang tahu ada Imam Syafi'i kan dosowan. Seperti orang haji sekarang, kalau orang haji itu misalnya kalau ada kiai sepuh begitu, kok jamaah haji dari Indonesia tahu mendengar bahwa beliau ini tidak haji, tidak rebutan sowan gitu, dicari itu apanya, maktabnya, hotelnya dicari sowan. Nah, Imam Syafi'i juga demikian. Dan setiap orang yang masuk di situ
Ini bukannya berarti pagi, Imam Syafi'i pagi. Dia beri sodakoh itu tadi, uang 10.000 dinar itu tadi digelar, ya, kain. Setiap orang yang sowan disangoni. Lah ketika waktu zuhur sudah terlihat Imam Syafi'i, kita di kainnya tadi diketok-ketok wis resik gak ono apa-apane. Itu Imam Syafi'i. Yang berikutnya masih tentang Imam Syafi'i. Suatu saat beliau ingin ke Mekah, bawa uang juga, dan beliau memang terkenal orang yang nyah-nyoh. Qallama yumsiku syai'an min samahatihi. Tidak ada yang beliau tahan hartanya, ingin dilepas terus. Lah saya ini Abu Saur, ini juga Ashabi Syafi'i, muridnya, matur, Yai, usul kula, saya mau usul hendaklah jenengan ini beri tanah kampung, ya, kampung ini nanti untuk jenengan, untuk anak-anak panjenengan di sekitar Mekah ini. Betul, ya sudah kalau begitu. Imam Syafi'i keluar, betul-betul mencari tanah untuk dibeli, atau hanya keluar tapi terus kemudian pulang. Saya tanyai, pripun Yai, uangnya sudah dapat tanah apa belum? Dijawab Imam Syafi'i, di Mekah ini saya tidak mendapatkan satupun tanah yang bisa saya beli. Ya memang ke Mekah ini sudah tahu persis saya. Kenapa? Hampir seluruh tanah di Mekah itu statusnya diwakafno. Nah, jadi bener nih, masuk akal. Jadi tanah-tanah di Masjidil Haram, di tanah haram di Mekah maupun di Madinah itu diwakaf-wakafno. Soalnya apa? Ganjarannya wakil iki. Kowe nek wakaf ing desa ngene yo ora kaya wakaf nek kono. Ganjaran tibaril makan, tempatnya juga berpahala, meskipun tidak banyak dipakai, apalagi pasti banyak dipakai. Rebutan nih kono, itu rebutan untuk wakaf. Jadi Imam Syafi'i tahu ini sudah tidak ada, tidak bisa cari lagi nih tanah, karena orang rebutan wakaf. Jadi beli diwakafkan. Ya kalau sudah diwakafkan tidak bisa dibeli. Maksudnya seandainya masih boleh dibeli untuk dia wakafkan. Nah, setelah diwakafkan akan dibeli orang lagi untuk apa? Diwakafkan lagi. Tapi ya wakaf banyak sekali, itu tidak boleh dijual lagi. Nah, tapi saya sekarang punya solusi. Saya sudah bangun perkemahan, tenda di Mina. Nah, ini di luar Mekah ini berarti di Mina. Ini nanti untuk persiapan orang-orang yang mau haji bisa tinggal di Mina. Dan saat sambil cerita seperti itu, beliau menyampaikan di 2 bait syair ini, kurang lebih saya itu pengen bisa berbuat amal sebanyak-banyaknya, tapi harta saya sangat terbatas. Inginnya lebih banyak lagi yang bisa saya amalkan. Ini kisah kedermawanan Imam Syafi'i. Mungkin saja legenda tentang Imam Syafi'i itu salah satunya karena ditopang oleh karakter dermawannya. Selain karuan alimnya, zuhudnya, karuan kritisnya, kecerdasannya, tapi juga begini. Jadi akhirnya beliau namanya abadi, madhabnya juga lestari. Karena apa? Akhlak-akhlak mulia itu ada pada beliau. Ono lomane bareng. Qala rahimahullah ta'ala wa qala lan